Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Reka Larasati, NIM A1D1 19102. Dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jambi. Di video ini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat dari Jambi, yaitu Putri Cermin Cina, sebagai tugas dari mata kuliah Apresiasi Sastra Anak. Putri Cermin Cina. Pada zaman dulu, ada sebuah negeri di Jambi yang dipimpin oleh raja bernama Sultan Mambang Matahari. Ia mempunyai 2 orang anak. Anak pertama seorang pemuda tampan bernama Tuan Muda Selat, dan satunya lagi gadis cantik jelita berkulit putih bersih seperti orang Cina. Maka ia pun diberi nama Putri Cermin Cina. Pada suatu hari, datanglah seorang saudagar kaya dan muda ke daerah itu, bernama Tuan Muda Senaning. Ia bermaksud mengadakan perdagangan di sana. Maka Sultan Mambang Matahari menyambutnya dengan ramah. Jamuan makan bersama diadakan sebagai acara penyambutan untuk tamunya itu. Mereka makan bersama dengan penuh sukacita. Pada saat itulah, Tuan Muda Senaning dan Putri Cermin Cina bertemu untuk pertama kalinya. Mereka pun jatuh cinta, dan pada suatu kesempatan yang baik, Tuan Muda Senaning langsung mengungkapkan perasaannya. "Tuan," jawab Putri Cermin Cina, "jika memang benar suka padaku, sebaiknya Tuan melamar langsung ke ayahanda agar semuanya menjadi jelas." Mendengar jawaban Putri, maka Tuan Muda Senaning langsung mengutarakan maksudnya untuk menikahi Putri Cermin Cina pada Sultan Mambang Matahari. Ternyata usahanya itu tidak bertepuk sebelah tangan. Sultan dengan senang hati menerima lamaran itu. Beliau ternyata sangat menyukai sikap dan sopan santun Tuan Muda Senaning yang ramah dan hormat pada siapapun meskipun ia orang yang kaya raya. "Tapi pernikahan kalian belum bisa dilaksanakan sekarang karena saya akan belayar selama 3 bulan lamanya untuk menyelesaikan pekerjaan ke beberapa daerah yang belum selesai. Kamu jagalah Putri Cermin Cina baik-baik selama saya pergi berlayar," jelas Sultan. Tuan Muda Senaning mengangguk mengerti. Selama kepergian Sultan, ia pun sering bermain dengan kakak Putri Cermin Cina, yaitu Tuan Muda Selat. Mereka biasanya bermain gasing di halaman istana. Permainannya bukan permainan biasa karena mereka menggunakan kesaktiannya untuk memutar gasing tersebut. Semua orang senang melihatnya. Mereka terlihat sangat akrab. Gasing Tuan Muda Senaning dilepas talinya dan menghantam gasing milik Tuan Muda Selat dengan kuatnya. Gasing itu pun terpental tinggi. Pada saat yang bersamaan, Putri Cermin Cina yang sedang merendah mencoba melihat keluar ruangan menengok keasyikan kakak dan tunangannya itu bermain gasing. Namun, entah apa yang terjadi, gasing yang terpental itu mengarah cepat dan kuat dan menghantam ke kening Putri Cermin Cina dengan keras. Karena dilempar menggunakan tenaga dalam, maka akibatnya pun fatal. Putri Cermin Cina jatuh tersungkur dengan kening bersimbah darah. Ia pun lalu meninggal dalam pelukan sang kakak, Tuan Muda Selat yang tak sanggup menolongnya. "Semua ini gara-gara aku. Akulah penyebab kematian Putri," jerit Tuan Muda Senaning seperti orang yang kesurupan. Matanya nanar menatap 2 buah tombak yang bersilang di dinding. Entah setan apa yang merasuki ke dalam tubuhnya. Diraihnya kedua tombak itu, lalu dilemparkannya ke halaman, sehingga pangkal tombak menancap kuat ke tanah dengan mata tombak yang mencuat ke atas. Tanpa pikir panjang lagi, ia meloncat keluar dan tubuhnya meluncur deras ke arah kedua tombak yang tertancap di halaman. Tuan Muda Senaning pun meninggal seketika menyusul kekasih yang ia cintai. Tuan Muda Selat yang memang diberi tugas untuk menjaga adiknya itu pun menjadi sedih bukan kepalang. Ia lalu meminta para kerabat istana untuk merawat kedua jenazah tersebut.
Adiknya dikuburkan di tepi sungai, sementara jenazah Tuan Muda Senaning diambil anak buahnya ke seberang dan dikuburkan di sana. Tempat itulah lalu diberi nama Dusun Senaning. Tuan Muda Selat yang ketakutan akan murka ayahnya lalu membawa semua penduduk ke arah Pasang Senana. Mereka lalu diturunkan di sebuah tempat yang kemudian diberi nama Kampung Selat, sementara Tuan Muda Selat menghilang entah kemana. Beberapa hari kemudian, Sultan Mangbang Matahari kembali ke kerajaan. Betapa herannya dia melihat kondisi daerahnya yang sepi sekali dan tak seorang pun penduduk yang bisa ia temui. Ia dan rombongannya lalu menuju ke istana dan beruntung ternyata masih ada beberapa prajurit dan dayang istana yang bertahan dan tidak ikut pergi bersama Tuan Muda Selat. "Apa yang terjadi sebenarnya dengan kerajaan kita, Panglima?" tanya Sultan kepada Panglima yang merupakan prajurit kepercayaannya. Prajurit itu lalu bercerita panjang lebar tentang musibah yang terjadi semenjak kepergian Baginda Raja. Dengan perasaan sedih luar biasa, ia lalu meninggalkan kerajaan dan bergerak menuju sebuah dusun yang berada di antara kubur Tuan Muda Senaning dan kapal Tuan Muda Selat. Daerah itu kemudian diberi nama Dusun Tengah Lubuk Ruso, daerah yang kini masuk di Kabupaten Batanghari, Jambi. Sekian cerita rakyat Jambi yang berjudul Putri Cermin Cina dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.